Salam Pancasila. Saya Ki Juru Bangunjiwo. Hari ini saya berada di Museum Keistimewaan Yogyakarta, ingin memberikan sebuah sharing tentang Sastro Gending. Inti dari Sastro Gending yaitu Pitutur Sultan Agungan, bagaimana manusia hidup. Tapi sebelumnya saya harus menyanyikan sebuah tembang Jawa untuk bisa kita dudah apa makna di balik tembang itu. Karena tembang adalah tembung mawa perlambang sasmitaning urip, sasmito atau simbolisasi kehidupan sing ngambang guangen dene sing truntung marum candinen ora sariranto. Jadi apa yang bagus kita pakai, tapi yang tidak baik kita buang. Ini dandang kula. Pawitane ngaurip puniki pansatosa lamun datan bisa nesta kuciwa tatine dihen karming ilmu kaping kalih bisa ngaji, ping 3 bisa maca, ping sekawanipun kudu ahlul lan nuran, kaping 5 wignyane turanggi, ping 6 bisa beksa, kaping 7 kudu rohing gending, kaping 8 apan kudu bisa tembung kawi tembang gedhe, ping 9 bisa iku ulah yuda gelaring jurin, limpat pasang graiton, ping 10 wong urip pekasan lena den playitna ing patitis sing kamuksuan. Jadi ini tembang dandang gulo dari Sultan Agungan atau Sastro Gending yang menyiratkan 10 hal yang patut dikuasai oleh orang Jawa. Yang pertama apa? Dihen karming ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu itu adalah serawung. Jadi ilmu terhadap diri sendiri, ilmu terhadap alam, ilmu terhadap yang maha agung atau yang maha kuasa. Karena orang Jawa itu senantiasa serawung ngudi isining suwung. Bagaimana ilmu itu bisa digunakan untuk mencari Tuhan. Dihen karming ilmu. Jadi ilmu apa saja, ilmu hidup. Karena di dalam Jawa itu ilmu itu sangat berguna. Lalu yang kedua adalah kaping kalih bisa ngaji. Ngaji itu mengkaji, menghargai apa saja yang ada di dunia ini, terutama alam. Karena kitab suci yang pertama di dunia ini adalah alam. Kita kaji, baru kemudian turun kitab suci yang lain. Itu kita kaji, kita hargai, kita perdalam, kita daras gitu. Kaping 3 bisa moco. Moco itu bukan sekedar membaca, tetapi membaca alam, membaca wajah, membaca keinginan masyarakat, membaca keinginan sesama kita, membaca kehendak Tuhan, membaca kehendak alam. Jadi kalau alamnya baru begini, bagaimana kita bisa menghadapinya? Ping 3 bisa maca, ping sekawanipun kudu ahlul anenurat. Bagaimana hal-hal yang sudah kita baca, yang sudah kita terima dari alam,
dari sesama, dari Tuhan itu kita tulis di dalam kehidupan kita lewat tindakan kita, lewat hidup kita. Jadi Ahlul An-Nurani tidak sekedar menulis, tapi menulis mempunyai arti dalam kehidupan, yaitu bertindak dan berperilaku seperti apa yang diharapkan oleh alam, oleh sesama kita, oleh Tuhan. Kaping 5 wek nyani teh turanggi. Bukan sekedar naik kuda, tetapi di sini turanggi, turonggo, kuda ini adalah panca indera kita, 5 indera kita itu bagaimana kita asah, kita asuh, kita pertajam, kita kelola untuk bisa menjadikan kita selamat di dunia ini, karena hidup manusia di dunia ini hanya mampir ngombe, hanya sekedar sebentar, masih ada hidup yang lebih panjang lagi. Pengnemi bisa beksa. Nah ini beksa ini tidak sekedar menari dalam sebagai penari wayang dan sebagainya, tapi bagaimana apa yang kita pahami sebagai ilmu, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita tulis tadi ditarikan di dalam kehidupan kita. Jadi kita kelihatan kalau orang itu tingkah lakunya menarik, resep yang pandulu, jadi enak, tidak pernah orang ini kehidupannya tidak pernah menjadikan orang lain susah, tapi hidupnya itu kelihatan enak karena dia pandai menari dalam kehidupan. Menari dalam kehidupan adalah menghidupi apa yang sudah dia lakoni, dia dapatkan dari ilmu-ilmu yang sudah dia serap, yang sudah dia dapatkan dari alam, dari sesama, dan dari Tuhan. Kaping 7 kudu roh ing gending. Gending itu bunyi kalau laras. Itu ada kendang, ada saron, ada bunang, ada siter dan lain sebagainya, ada gong. Kalau dibunyikan satu persatu nggak enak suaranya. Tapi bagaimana dia mampu untuk menyelaraskan diri dengan alam lingkungannya, dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, dengan bangsanya. Nah ini harus dihayati sebagai roh ing gending. Dia harus bisa menyelaraskan hidupnya di lingkungannya. Kaping 8 apan kudu bisa tembung gawi tembang gede. Di dalam tembung gawi tembang gede itu banyak pitutur luhur. Jadi di situ kita harus mampu, orang Jawa itu harus mampu untuk memahami pitutur-pitutur luhur yang sudah diberikan nenek moyang kita kepada kita sebagai pedoman hidup. Anggur boyo naliti sabdaning paniti sastra kang asung sesuluh ketimbang lambrang dedawa wirang kang amung antuk susuing susah sumawono sekaring rupito. Jadi kita di dalam kehidupan kita harus senantiasa meneliti, menghargai pitutur-pitutur luhur yang sudah diberikan, entah itu lewat tembang, entah itu lewat sasmito, entah itu lewat kitab suci, entah itu lewat sabda alam dan lain sebagainya. Lalu kita gunakan untuk bisa hidup sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi kita kemana-mana itu tidak sekedar ngelambrang dedawa wirang, malah menjadikan kita merugikan diri kita sendiri. Wirang itu artinya kita kucem, kita menjadi kecewa karena kehidupan yang tidak mengenakan. Ping 9 bisa iku ulah yuda gelaring jurit. Nah di sini hidup itu dibagi peperangan.
ulah yudo gelaring jurit. Bagaimana strategi kita menghadapi kehidupan yang sebagaimana perang. Karena orang Jawa itu menghadapi hidup ini sebagai perang. Ono rananggono gawe yo gelar. Itu kata Kidalang. Dalam kehidupan ini marilah kita membuat strategi. Jadi dikatakan di dalam Sastra Gending sini, ping 9 bisa iku ulah yudo gelaring jurit. Bagaimana strategi kita menghadapi. Nah, kalau kita ini banyak diibaratkan kalau sebagaimana pohon itu kalau ada badai seperti pohon bambu, kalau ada badai ya merunduk. Artinya merendahkan diri. Tapi kalau badainya sudah berlalu, mari kita bangkit kembali. Ini sebagaimana strategi kita menghadapi kehidupan ini supaya menjadi lebih baik. Semakin hari semakin baik, semakin dekat dengan Tuhan, semakin kinacak ing sesami, cinaket ing Gusti. Limpat pasang ing graito. Jadi kita mampu untuk memahami, mengamati dengan rasa perasaan, dengan hati kita, agar mampu kita terbebas dari situasi yang menjerat di dunia ini. Ping sedasanipun wong urip pekasan lino, akhirnya kita akan mati. Tapi bagaimana kita menghadapi kematian ini? Dan prayitno ing pati-patikan patitis. Mati yang pas itu bagaimana? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan yang baik. Karena kehidupan manusia itu hanya aweh bukti becik. Makanya amal kebaikan kita itu harus bisa kita sebarkan kepada masyarakat. Patitis ingkang mukswan. Mukswa itu artinya sudah tidak ada lagi. Ketika kita tidak ada lagi, yang tersisa adalah nama. Macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Jumeneng anteng sugih jeneng. Terima kasih. Salam istimewa.